kalian pasti tahu Liverpool sebagai klub besar. Tapi tahukah kalian bahwa klub ini lahir dari perpecahan dan perselisihan? Dari konflik yang membelah satu kota, menjadi nyala abadi yang mendunia. Selamat datang di kisah kasih sepak bola. Tempat kita mengungkap bukan hanya skor dan piala, tapi juga luka yang membentuk legenda di balik warna merah yang bergelora. Ada sejarah kelam yang disembunyikan dalam lembaran waktu. Klub ini bukan hanya tentang gelar, bukan hanya tentang Steven Gerrard atau Mohamed Salah, tapi tentang tanah, ego, tragedi, dan kebangkitan. Inilah kisah sebuah klub yang tak hanya bermain bola, tapi menantang takdir itu sendiri tahun 1892. Kota Liverpool belum seheboh hari ini. Di sisi barat Laut Inggris, sepak bola masih sebuah pesta kecil. Tapi satu perselisihan di ruang rapat kecil mengubah segalanya. Everton, klub pertama yang bermain di Anfield, sedang bertikai dengan seorang pria keras kepala bernama John Holding, presiden klub dan pemilik tanah stadion. Uang, bir, dan kepercayaan mulai retak. Dan saat rapat itu pecah, Everton memutuskan untuk pergi. Menyeberangi Stanley Park, membangun rumah baru di Goodison Park. Dan Anfield kosong, namun Holding tak menyerah. Ia butuh tim. Ia butuh pasukan. Maka lahirlah Liverpool Football Club. Bukan dari harapan, tapi dari pengkhianatan. Bukan dari perayaan, tapi dari dendam. Inilah fondasi merah yang akan membakar sejarah. Jika kalian masih di sini, berarti kalian mencintai cerita. Seperti kami. Maka jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, karena setiap klub punya rahasia, dan kami akan mengungkapnya satu persatu. Beritahu kami di komentar, sejak kapan kamu jatuh cinta pada Liverpool? Atau apakah kamu justru membencinya? Karena klub ini bukan hanya punya penggemar, tapi juga punya lawan, punya musuh, dan punya cerita yang akan terus membuat dunia terbelah antara cinta dan benci. Dengan satu klik, kamu telah bergabung dalam perjalanan ini. Perjalanan yang lebih dari sekadar sepak bola. Perjalanan sejarah. Perjalanan luka dan kebanggaan Anfield. Tanah kosong itu tak lagi milik Everton, tapi belum juga berisi Liverpool. Ia kosong. Henning. Menunggu darah pertama disuntikan ke tanahnya John Holding tak hanya butuh nama, ia butuh pasukan. Ia butuh 11 orang yang bisa mengisi kehampaan, maka ia mengutus orang ke utara, ke negeri Skotlandia, tempat sepak bola tumbuh bukan hanya dari kaki, tapi juga dari kepala. Tanggal 1 September 1892, Liverpool memainkan pertandingan pertamanya. Lawan mereka, Rotherham Town. Sebuah tim kecil untuk pertandingan persahabatan, tapi ini bukan sekadar skor. Ini adalah kelahiran. Ini adalah gema pertama dari dentuman drum sejarah. 7-1. Dan semua gol itu diciptakan oleh tim yang bahkan belum berbicara bahasa Inggris dengan lancar. 11 orang Skotlandia. Tim yang semuanya match. McQueen, McLean, McBride, orang-orang yang menjadikan Liverpool, Skotlandia kecil. John McKenna, manajer pertama. Orang Irlandia yang diam-diam membawa revolusi ke kota pelabuhan ini. Ia tidak peduli soal nasionalitas, yang ia peduli adalah visi, teknik, pergerakan, dan semangat. Maka terjadilah ironi. Klub yang kini menjadi simbol Inggris, lahir dari kaki para pendatang. Dari pemain-pemain asing. Dari para pengembara utara yang datang membawa sihir. Dan dari situ, langkah demi langkah, nama Liverpool mulai bergema. Tidak seperti badai, tapi seperti hujan yang perlahan membasahi seluruh negeri. Satu fakta menarik untuk kalian, bahwa pada musim-musim awalnya, Liverpool bermain di divisi kedua, tapi hanya butuh satu musim untuk naik. Dan pada tahun 1901, mereka menjuarai divisi 1. Sebuah perjalanan yang dimulai dari nol, hingga jadi raja dalam waktu kurang dari 1 dekade. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya membawa nama klub yang lahir dari kehampaan, dari konflik, dan dari keasingan? Maka jangan heran jika darah Liverpool selalu membawa satu unsur, perlawanan. Jika kalian masih bersama kami, ketik di komentar, sejak kapan kalian mengenal Liverpool? Apakah dari Gerrard? Dari Salah? Atau
Baru tahu bahwa klub ini lahir karena Everton pindah rumah? Karena setiap pecinta sepak bola pasti punya alasan mengapa mereka memilih satu warna. Dan jika kalian memilih merah, maka kalian memilih sejarah dari kota pelabuhan yang letih. Dari tangan-tangan yang penuh jelaga, lahirlah sebuah revolusi. Bukan lewat manifesto, tapi lewat sepak bola namanya, Bill Shankly. Seorang pria Skotlandia yang berbicara seperti pujangga, tapi berpikir seperti jenderal tahun 1959. Liverpool masih berkubang di divisi 2. Tapi Shankly tak melihat kelemahan. Ia melihat potensi. Ia melihat api yang belum menyala. Ia ubah Melwood menjadi markas militer. Ia bentuk Boot Room, sebuah ruang kecil tempat strategi besar lahir. Di sana, sepak bola tak dibicarakan dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang mengubah sejarah. Dan dari reruntuhan, lahirlah dinasti. Shankly membawa Liverpool kembali ke divisi 1. Dan tak lama kemudian, juara. Namun Shankly bukan hanya membangun tim. Ia membangun ideologi. Ia membuat The Kop bukan sekadar tribun, tapi gereja. Tempat suci. Saat Shankly pensiun, datanglah Bob Paisley. Pria yang tampak pendiam, tapi catatan tangannya mencatat gelar demi gelar. Di bawah Paisley, Liverpool bukan lagi klub, melainkan kerajaan. 6 gelar liga, 3 piala Eropa. Dalam 9 musim ia tidak berteriak. Ia tidak mencari sorotan. Tapi ia tahu, kemenangan bukan dirayakan dengan kebisingan, tapi dengan konsistensi. Liverpool, dengan kostum merah dan disiplin militer, menaklukkan Eropa. Di Roma, di Paris, di Wembley. Semua tunduk pada pasukan Merseyside. Kemudian datang Joe Fagan, lalu sang raja pemain, Kenny Dalglish. Di tangan mereka, warisan Shankly dan Paisley diteruskan. Gelar demi gelar kembali ke lemari Anfield. Liverpool bukan cuma tim yang menang, tapi tim yang membuat lawan kehilangan harapan sebelum peluit pertama. Tahun 2005, Istanbul. Sebuah malam yang bahkan sejarah sulit menuliskannya dengan tenang. Liverpool tertinggal 3-0 di babak pertama dari AC Milan. Tapi di balik teriakan, di balik rasa putus asa, muncul doa-doa itu bernama Steven Gerrard. Dan ketika ia mencetak gol pertama, seluruh alam semesta tampaknya ikut percaya. Skor akhir, 3-3. Lalu penalti. Lalu kemenangan. Dan malam itu, dunia menyadari, Liverpool bukan hanya klub. Ia mukjizat yang bisa hidup kembali kapanpun ia mau. Kemudian datang sang pelatih dari Jerman. Dengan senyum lebar dan mata yang menyala, Jurgen Klopp ia tak menjanjikan gelar. Ia hanya menjanjikan kerja keras dan cinta. Tapi dari kerja keras dan cinta itu, lahirlah lagi keajaiban. Final Liga Champions 2019. Liverpool mengalahkan Tottenham dan kembali ke puncak Eropa. Dan setahun kemudian, Liga Premier akhirnya mereka menangkan. Setelah penantian 3 dekade lalu, saat semua menyangka kisah ini mencapai klimaks, muncullah bab baru. Arne Slot, pelatih asal Belanda, datang tanpa fanfare, tapi pergi dengan mahkota. Gelar Liga Inggris ke-20 tahun 2025. Simbol bahwa dinasti ini belum selesai. Jika kalian merasa pernah menyaksikan salah satu dari malam ajaib ini, tuliskan di komentar. Momen Liverpool mana yang paling kalian ingat? Istanbul? Madrid? Atau malam melawan Barcelona di Anfield? Karena setiap penggemar tahu, kemenangan bukan soal jumlah trofi, tapi tentang bagaimana hatimu bergetar. Saat lagu You'll Never Walk Alone menggema di udara dingin Anfield, ada warna yang tak hanya dilihat, tapi dirasakan. Ada lagu yang tak sekadar dinyanyikan, tapi diwariskan, dan di Anfield, keduanya melebur menjadi ritual. Tahun 1964. Bill Shankly membuat keputusan yang tampak sederhana. Seluruh seragam, dari kaos hingga kaos kaki, harus merah. Alasannya, warna merah berarti bahaya. Merah berarti kekuatan. Merah berarti keberanian. Sejak saat itu, The Reds bukan hanya julukan. Tapi jiwa. Di setiap jersey merah yang dipakai, ada janji bahwa mereka akan berlari, berjuang, dan mati-matian untuk badge di dada kiri. Tapi bukan hanya warna yang membuat Liverpool berbeda. Ada satu lagu,
Satu lagu yang membuat dunia membisu setiap kali ia dinyanyikan, You'll Never Walk Alone. Sebuah lagu dari musikal Broadway tahun 1945, dibangkitkan kembali oleh Gerry and the Pacemakers. Dan sejak itu, menjadi doa abadi bagi Merseyside. Lagu ini bukan hanya untuk menangis saat kalah, tapi untuk berdiri tegak saat dunia runtuh. Ketika tragedi menghantam, saat mata tak mampu menahan air, lagu ini menjadi pelukan, menguatkan, menenangkan. Jika kamu pernah menyanyikan lagu ini dari rumah, dari tribun, atau dari dalam hati, tulis satu kata yang kamu rasakan setiap kali You'll Never Walk Alone dinyanyikan, tapi setiap cahaya punya bayangannya. Dan di Liverpool, bayangan itu bernama Everton, dua klub, dua sejarah, satu kota. Mereka dipisahkan hanya oleh taman, Stanley Park, tapi dipisahkan lebih jauh oleh kebanggaan. Merseyside Derby bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang bisa tidur lebih tenang malam itu. Di sini, teman jadi lawan. Keluarga bisa berseberangan. Tapi satu hal pasti, tak ada yang setengah-setengah dalam derby ini, tapi rival terbesar Liverpool tak tinggal di Merseyside. Ia berada 55 km ke timur. Bernama Manchester United ini bukan hanya tentang dua klub. Ini tentang dua identitas, dua kebanggaan. Dua sejarah. Sir Alex Ferguson pernah bersumpah untuk meruntuhkan dominasi Liverpool. Dan selama 20 tahun, ia mencoba. Liverpool v United bukan hanya pertandingan. Ia perang budaya, benturan warisan, dan pertarungan yang tak pernah benar-benar usai. Tapi di balik semua rivalitas, semua warna, dan semua tangis, Liverpool tetaplah rumah. Rumah bagi mereka yang percaya bahwa sepak bola bukan sekadar permainan. Tapi jalan pulang dan rumah selalu punya kisah yang tak diceritakan. Lanjutkan bersama kami. Karena masih ada yang perlu kalian ketahui. Sebelum lampu stadion padam, dalam setiap kejayaan, ada bayangan panjang yang menyertainya. Dalam setiap nyanyian kemenangan, ada gema tangis yang tak pernah benar-benar pergi. Liverpool bukan hanya tentang trofi, tapi juga tentang luka. Luka yang mengubah klub, luka yang merobek hati, tapi tak pernah mematahkan jiwa. Brussels. Final Piala Eropa antara Liverpool dan Juventus seharusnya menjadi malam kebesaran, tapi berubah menjadi malam kehilangan. Para supporter Liverpool menerobos sektor tribun lawan. Kepanikan, ketakutan, dan tembok tua stadion runtuh merenggut 39 jiwa. Sebagian besar pendukung Juventus. Dunia menyalahkan Inggris, dunia menyalahkan Liverpool, dan Inggris pun menghukum dirinya sendiri. Klub-klub Inggris dilarang dari kompetisi Eropa, tanpa batas waktu. Liverpool terkena 1 tahun tambahan, dan sepak bola Inggris masuk ke masa gelapnya. Itu bukan sekadar larangan, tapi cambuk. Peringatan bahwa sepak bola bukan medan perang. Bahwa emosi tak boleh mengorbankan nyawa. 4 tahun setelah Heysel, Liverpool kembali dihantam. Kali ini di kandang musuh, tapi yang jatuh bukan lawan, melainkan mereka sendiri. Fabianso, April 1989. Semifinal FA Cup melawan Nottingham Forest. Hillsborough, Sheffield. Pendukung Liverpool ditempatkan di Lappings Lane Stand karena kelalaian polisi. Pagar dibuka tanpa kendali. Arus manusia masuk. Tidak ada cukup ruang. Tidak ada cukup udara. 97 jiwa. Tewas bukan karena rusuh, tapi karena sesak. Karena tertindih. Karena diabaikan, dan yang paling pahit, mereka disalahkan. Selama bertahun-tahun media dan otoritas menuduh fans. Katanya mereka mabuk. Katanya mereka liar. Katanya mereka penyebab tragedi, tapi Liverpool tak tinggal diam. Mereka bertahan. Mereka melawan. Mereka menuntut kebenaran. Dan mereka menyanyikan lagu yang sama setiap tahun. Akhirnya, pada 2016, datang juga keadilan. Pengadilan menyatakan para korban tidak bersalah. Polisi dan pejabat lalai. Dan rakyat Liverpool menangis. Tapi kali ini bukan karena duka, tapi karena pembenaran. Justice for the 97. Keadilan.
Untuk mereka yang tak pernah kembali dari stadion, jika kamu pernah kehilangan seseorang di stadion atau merasakan kesedihan karena sepak bola, tulislah satu kalimat penghormatan untuk mereka di kolom komentar. Karena di sini, setiap jiwa yang jatuh tak akan dilupakan. Sepak bola adalah kebahagiaan, tapi juga pengingat bahwa nyawa selalu lebih penting dari skor, bahwa stadion adalah rumah, bukan tempat terakhir, dan bagi Liverpool, setiap tangisan itu adalah bagian dari sejarah. Bagian dari nyanyian yang terus mereka bawa ke lapangan. Sampai akhir kita sudah melihat sisi lain Liverpool. Sisi yang tak selalu menang, tak selalu bersorak, tapi selalu manusiawi. Di akhir setiap cerita, selalu ada pelajaran yang tak tertulis. Di akhir setiap nyanyian, selalu ada gema yang tetap tinggal di udara. Liverpool bukan hanya soal bola yang menggelinding di atas rumput. Ia adalah metafora. Tentang kesetiaan, tentang luka, tentang keteguhan hati dalam gelap yang panjang. Di balik trofi dan selebrasi, di balik kegagalan dan air mata, ada klub yang terus hidup karena cinta Liverpool bukan milik Shankly, Dalglish, Klopp, atau Salah. Liverpool milik mereka yang menyanyikan You'll Never Walk Alone. Bahkan ketika mereka sedang berjalan sendirian, ia milik mereka yang tetap percaya, meski liga tak selalu dimenangkan. Yang tetap datang ke Anfield meski cuaca tak bersahabat. Yang tetap menonton di layar kecil dari kampung kecil jauh di luar Merseyside merah bukan sekadar warna. Ia adalah darah yang mengalir di balik nama. Ia adalah peringatan bahwa perjuangan tak selalu harum, tapi selalu bernilai. The Reds, the Gunners, the Citizens, semua punya nama. Tapi hanya satu yang punya lagu yang dinyanyikan, bahkan saat dunia runtuh. Jika kisah ini menyentuhmu, jika kamu pernah menjadi bagian dari nyanyian merah ini, silakan tuliskan momen paling berkesanmu bersama Liverpool di komentar, dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami, nyalakan notifikasi, klik tombol subscribe, dan bantu bagikan kisah ini. Karena seperti para fans di seluruh dunia tahu, tidak ada satupun dari kita yang berjalan sendirian, kita telah menelusuri sisi lain. Dari akar sejarah, kehebohan tribun, tragedi luka, hingga kejayaan yang dibangun dengan darah dan air mata. Kisah Liverpool tidak akan pernah selesai. Ia akan terus ditulis. Di setiap musim. Di setiap hati yang menolak menyerah, karena di klub ini, kemenangan bukanlah segalanya. Tapi kebersamaan, itulah segalanya. This is Liverpool. This is our story. And you'll never walk alone.